Halo sobat penyidik semua, selamat datang kembali di channel aku. Siapa bilang jadi ratu sejak lahir akan menjamin kehidupanmu akan bahagia dan mulus? Zaman sekarang banyak yang beranggapan bahwa jadi kaya sejak lahir adalah suatu jaminan kehidupan masa depan yang lebih cemerlang. Tapi tidak dengan kisah yang akan kuceritakan kali ini. Kali ini aku akan menceritakan kisah perjalanan hidup ratu yang dikatakan paling sial, yaitu Ratu Mary dari Skotlandia yang sangat tragis hingga berakhir di panggung eksekusi. Penasaran gimana kisah perjalanan hidupnya? Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelumnya kamu bisa subscribe dulu channel aku supaya kamu tidak ketinggalan update dari kisah menarik lainnya. Mary, Ratu Skotlandia, juga dikenal sebagai Mary Stuart, lahir di istana Linlithgow, Skotlandia pada 7 atau 8 Desember 1542. Dia adalah putri dari Raja James kelima dan istri keduanya yaitu Mary of Guise yang berasal dari Prancis. Ia lahir dalam masa yang penuh gejolak ketika Raja Henry VIII dari Inggris menginvasi tanah airnya di Skotlandia. Namun pada puncak perang ini, ayah Mary yaitu Raja James kelima dari Skotlandia meninggal. Sebagai cicit dari Henry ke-7 dari Inggris, Mary juga berada di urutan berikutnya dalam tahta Inggris setelah anak-anak Henry ke-8, dan karena Inggris tidak mau mengakui salah satu anak Henry ke-8 sebagai pewaris yang sah, Mary adalah pewaris sah tahta Inggris. Nenek Mary adalah Margaret Tudor, kakak perempuan Henry ke-8. Mary diyakini lahir prematur dan merupakan satu-satunya anak sah sekaligus pewaris tahta Skotlandia yang masih hidup. Pada abad ke-14, pada masa pemerintahan Robert II Skotlandia, dipastikan bahwa mahkota Skotlandia harus diberikan kepada pria dalam garis keturunan Robert. Wanita hanya dapat dinobatkan hanya bila tidak ada keturunan pria. Mary baru berusia 6 hari ketika dia dinobatkan sebagai ratu pada tahun 1542, menggantikan ayahnya James kelima yang meninggal dunia. Dia kemudian bergelar Mary pertama. Mary naik tahta karena tidak ada lagi keturunan pria dari Robert kedua. Sang ayah meninggal dunia kemungkinan disebabkan karena depresi usai mengalami kekalahan dalam pertempuran Solway Moss atau akibat air yang dia minum selama memimpin pertempuran telah terkontaminasi. Karena Mary masih bayi saat mewarisi tahta, maka untuk sementara Skotlandia diperintah para bangsawan setingkat bupati hingga Mary memasuki usia dewasa. Sejak awal, hidup Mary dipenuhi keterpurukan dari tuntutan tahta Skotlandia. Namun selama 18 tahun pertama hidupnya, Mary nyaris tidak menginjakkan kaki di Skotlandia. Mary dilarikan kepada ibunya di Prancis ketika dia berusia 5 tahun, di mana dia menghabiskan 13 tahun sebagai putri Prancis. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Henry ke-8 menuntut pernikahan antara bayi Mary dan putranya Edward ke-6. Pernikahan itu akan memaksa Mary untuk memeluk agama Protestan dan akan mengakhiri klaimnya atas tahta. Tapi Skotlandia menolak. Mary pun direncanakan akan dinikahkan dengan Pangeran Katolik Prancis dalam upaya untuk mendapatkan dukungan Prancis. Dengan demikian, klaimnya atas tahta Inggris ditandatangani oleh Prancis. Mary yang masih kecil ini sudah berada di pusat perang benua besar-besaran. Nasibnya tidak hanya terkait erat dengan nasib Inggris, Skotlandia, dan Prancis, tetapi juga dengan nasib Katolik, Protestan, dan monarki pada umumnya. Bagi umat Katolik, Prancis, dan Skotlandia, Ratu Mary dari Skotlandia melambangkan kesempatan untuk mengambil ahli tahta Inggris. Pada 1558, Mary menikahi seorang bangsawan Prancis bernama Frances, dan setahun kemudian setelah kematian Raja Prancis Henry II, Francis menduduki tahta Prancis dengan gelar Raja Francis II, dan seketika Mary menjadi Ratu Prancis. Saat suaminya meninggal dunia pada 1560 karena infeksi telinga,
Mary memutuskan kembali ke Skotlandia dan tiba di kota Leith pada 19 Agustus 1561. Mary telah menjadi janda pada usia 18 tahun. Aku benar-benar tercengang dengan fakta ini karena ia telah menikah dan menjadi janda sekaligus ketika ia masih remaja. Tahta Prancis diteruskan ke saudara iparnya, yaitu Charles ke-9, selagi Mary memerintah negara kelahirannya, tempat yang belum pernah dilihatnya sejak dia masih kecil. Lebih buruk lagi, meskipun Inggris berada di bawah kekuasaan sepupunya, yaitu Ratu Elizabeth I, kerajaan Prancis telah menyatakan bahwa mereka hanya mengakui Mary, Ratu Skotlandia, sebagai penguasa yang sah atas Inggris. Mary menolak menandatangani perjanjian yang mengakui Elizabeth sebagai penguasa Inggris, dan Elizabeth pun menolak permintaan Mary untuk mengakui dia sebagai ahli warisnya. Aku sudah membahas kisah Ratu Elizabeth I yang memang awalnya dianggap sebagai anak haram dari Raja Henry ke-8. Mary, Ratu Skotlandia yang aku bahas sekarang juga sempat aku sebutkan di dalam video sebelumnya itu. Kalau kamu ingin tahu ceritanya, kamu bisa tonton video aku sebelumnya tentang kisah Ratu Elizabeth I, dan aku akan taruh linknya di kolom deskripsi ya. Mary, Ratu Skotlandia, berusaha menjaga perdamaian dan memenangkan cinta warga Skotlandia dengan mempromosikan toleransi terhadap agama Protestan. Dia bahkan menikah dengan seorang Inggris, yaitu sepupu pertamanya yang amat ambisius, Lord Darnley, pada tahun 1565. Kemungkinan ini adalah cara bagi Darnley untuk memperkuat klaimnya atas tahta Inggris. Darnley akhirnya naik tahta karena menikahi seorang ratu dan memaksa Mary untuk menyerahkan mahkota kepadanya. Namun sang ratu menolak. Pernikahan ini menjadi awal dari malapetaka. Lord Darnley sangatlah kejam dan pencemburu. Ketika istrinya hamil, bukannya merasa senang, Darnley malah khawatir bahwa anaknya akan diangkat menjadi raja dan mendorongnya semakin jauh dari tahta. Kebenciannya semakin tumbuh ketika Mary menghapus peredaran mata uang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Darnley akhirnya memusatkan amarahnya kepada sekretaris pribadi Mary, yaitu David Rizzio, yang dituduh membuat ratu menjadi seorang penentang suaminya. Dia yakin bahwa Mary berselingkuh dengan sekretarisnya itu. Lord Darnley kemudian bersekongkol dengan komplotan rahasia, termasuk ayahnya dan bangsawan lainnya, untuk merencanakan rencana jahat dengan tujuan untuk menggulingkan kudeta Protestan terhadap Mary. David Rizzio memainkan peran sebagai kambing hitam. Pada 9 Maret 1566, Darnley memimpin 80 pria bersenjata dan secara paksa merebut istana Mary di Edinburgh. Mereka masuk ke ruang makan ratu, di mana ratu makan bersama orang kepercayaannya, termasuk David Rizzio. Lord Darnley kemudian membunuh Rizzio dengan ditikam 56 kali, dan Mary yang sedang hamil besar dipaksa melihatnya. Jenazahnya dilempar begitu saja ke bawah tangga utama istana. Setelah David Rizzio terbunuh, Ratu Mary ditahan di bawah todongan senjata suaminya. Bahkan, salah satu penodong mengarahkan pistol ke perut Mary yang sedang mengandung. Tidak hanya membunuh sekretaris pribadi ratu, Darnley juga memaksa Mary untuk menggugurkan kandungannya. Namun siasat licik ini tidak berhasil. Mary melahirkan calon Raja James pada Juni 1566. Darnley pun semakin gila dan melakukan pembunuhan berdarah di hadapannya. Sementara itu, rekan-rekan Darnley mengancam akan melakukan kekerasan terhadap ratu dan bayinya. Mary juga dipaksa untuk mengampuni para pembunuh Rizzio. Darnley sudah memiliki seorang putra sulung, dan di bawah peraturan Katolik, ia dilarang bercerai. Satu-satunya cara agar Mary bisa lolos dari Darnley adalah jika suaminya itu mati. Pada pagi hari tanggal 10 Februari 1567, sebuah ledakan misterius menghancurkan kediaman pasangan ini di dekat kota Edinburgh, dan Lord Darnley ditemukan tewas dibunuh di taman. Desas-desus menyebar bahwa Darnley telah dibunuh di bawah perintah Mary oleh seorang kepercayaannya, yaitu James Hepburn, Earl of Bothwell keempat, dan penasihat terkemuka untuk Mary.
Bothwell dibebaskan dari tuduhan pembunuhan Darnley karena tidak ada bukti, tetapi keraguan yang tersisa semakin diperkuat karena setelah persidangan selesai, pada Mei 1567, Bothwell menikahi Ratu Skotlandia tersebut hanya 3 bulan setelah Lord Darnley meninggal. Perkawinan ketiga Mary dengan Bothwell tidak lebih bahagia dari pernikahan keduanya. Bothwell memiliki ambisinya sendiri untuk menjadi raja dan menggunakan kekuasaannya atas Mary untuk mencoba mewujudkan ambisinya. Petakannya, pernikahan mereka justru dilihat oleh sebagian besar sebagai bukti bahwa keduanya telah bersekongkol dalam kematian Darnley. Mary dikecam sebagai pezina dan pembunuh. Hal ini menyebabkan konfrontasi antara tentara Mary dan bangsawan Skotlandia di Carberry Hill dekat Edinburgh pada tanggal 15 Juni 1567. Tentara Mary dikalahkan dan dia kemudian dipenjara di Kastil Lochleven. Suami barunya, Bothwell, malah melarikan diri ke Skandinavia di mana dia ditangkap dan dipenjarakan juga hingga meninggal dunia. Putranya, James, yang baru berusia 1 tahun, diambil darinya pada Juli 1567. Dan Mary dipaksa menyerahkan mahkotanya demi keselamatan putranya yang masih bayi tersebut. Saat di penjara, Mary melahirkan bayi kembar yang lahir mati. Duh, kasihan sekali ya Mary dan bayi kembarnya. Setahun kemudian, Mary berhasil lolos dari Kastil Lochleven dan segera membentuk pasukan. Sayangnya, perlawanan Mary tak berlangsung lama dan pasukannya segera dikalahkan. Dia kemudian kabur ke Inggris untuk meminta perlindungan Ratu Elizabeth pertama yang merupakan saudara sepupunya. Dia percaya ikatan darah lebih kuat dari semua yang telah terjadi antara dia dan Elizabeth pertama. Dan dia yakin bahwa sepupunya itu akan membantunya memenangkan kembali tahtanya. Namun, Ratu Elizabeth pertama tidak memberikan perlindungan. Dia malah menangkap dan memenjarakan Mary. Fakta bahwa Mary adalah cucu sepupu Raja Henry ke-8 dan memeluk agama Katolik membuat para bangsawan Katolik di Inggris berencana untuk membunuh Elizabeth pertama dan mendudukan Mary di singgasana Inggris. Banyak yang percaya bahwa Elizabeth pertama sebagai Ratu Inggris yang tidak sah karena pernikahan ayahnya Henry ke-8 dengan ibunya Anne Boleyn tidak diakui oleh gereja. Elizabeth yang was-was akan pengaruh Mary pun kemudian menawarkan Mary untuk menikah dengan orang kepercayaannya yaitu Robert Dudley. Namun, Mary menolak karena khawatir calon suaminya akan menjadi kaki tangan sang ratu. Di tengah proses itu, Mary bekerja sama dengan Anthony Babington, salah seorang perencana makar. Celakanya, mata-mata Ratu Elizabeth pertama menemukan surat-surat Mary pada tahun 1586 sehingga Mary diseret ke pengadilan dan dinyatakan terbukti melakukan pengkhianatan yang dikenal sebagai Babington Plot. Elizabeth yang memang paranoid dan khawatir tahtanya akan diruntuhkan dan kehadiran Ratu Mary dari Skotlandia ini melihat hal ini sebagai kesempatan untuk menyingkirkan Ratu Mary selamanya. Elizabeth berkata tentang sepupunya itu, selama ada kehidupan di dalam dirinya, ada harapan, jadi ketika mereka hidup dalam pengharapan, kita hidup dalam ketakutan. Putra Mary yaitu James yang mengejar ambisinya sebagai seorang politisi, menganggap bahwa aliansi dengan Ratu Elizabeth pertama akan memastikan kenaikannya ke tahta setelah kematiannya. Dia kemudian menandatangani aliansi dengan Inggris dan mulai memutuskan hubungan dan leluhur Skotlandianya. Hal ini termasuk meninggalkan ibunya yang akan menghadapi eksekusi. Elizabeth sendiri yang akhirnya menandatangani surat kematian Mary. Di sini lagi-lagi seorang anak mengkhianati cinta ibunya demi kekuasaan. Kisah ini mirip seperti kisah Marie Antoinette yang pernah aku bahas di video sebelumnya, yaitu anak Marie Antoinette yang akhirnya bersekutu dengan musuh ibunya hingga ibunya berakhir sama seperti Ratu Mary dari Skotlandia ini. Pada 7 Februari 1587 malam, Mary mendapat kabar dia akan menjalani eksekusi hukuman mati pada 8 Februari pagi. Sebelum dieksekusi, Mary meminta agar jenazahnya dimakamkan di Prancis, tetapi permintaan itu ditolak Ratu Elizabeth pertama. Dia kemudian menghabiskan jam-jam terakhirnya untuk berdoa, membagikan benda-benda miliknya untuk para pembantunya, serta menulis surat dan wasiatnya bagi Raja Prancis. Sementara di ruang utama Kastil Fotheringhay, panggung eksekusi sudah disiapkan. Di atas panggung disediakan 3 buah bangku, juga tersedia bantal untuk tempat Mary berlutut.
Satu bangku untuk Mary, dua lainnya untuk saksi eksekusi mati tersebut. Saat eksekusi akan dilakukan, sang algojo dan asistennya berlutut di hadapan Mary untuk meminta maaf. Di masa itu, algojo hukuman mati kerap meminta maaf dari orang yang akan menjalani eksekusi. Ratu Mary berkata, "Dari lubuk hati terdalam, saya memaafkanmu. Sekarang, saya harap kamu akan mengakhiri semua masalah saya." Kemudian dua pembantu Mary serta kedua algojo membantu Mary melepaskan mantelnya. Mary mengenakan gaun beludru berwarna merah marun sebagai perlambang martir dalam tradisi gereja Katolik. Lalu, mata Mary ditutup dengan kain putih yang dihiasi rajutan benang emas. Dia kemudian berlutut di atas bantal yang sudah disediakan dan menempatkan kepalanya di balok kayu, lalu merentangkan kedua tangannya. Beberapa saat sebelum dipenggal, Mary mengatakan kata-kata ini, yang berarti, "Ke dalam tanganmu, Tuhan, kuserahkan jiwaku." Kematian Ratu Mary dari Skotlandia ini tidak secepat yang dibayangkan. Ayunan pertama, kapak itu meleset dari leher Mary dan terjepit di belakang kepalanya. Yang kedua terlalu lemah dan lehernya hampir terputus, tetapi wanita itu masih hidup. Aduh, sadis banget ya. Barulah ayunan ketiga yang membuatnya tak bernyawa. Ketika sudah berakhir, algojo mengangkat kepalanya yang terpenggal dan mengatakan, "Tuhan menyelamatkan ratu." Jenazah Ratu Mary kemudian dibalsam dan dimasukkan ke dalam sebuah peti hingga dimakamkan pada akhir Juli 1587 dan menggunakan tata cara Protestan di Katedral Peterborough. Pada tahun 1612, makamnya dibongkar saat putranya Raja James ke-6 menduduki tahta Inggris dan memerintahkan tulang belulang ibunya dipindahkan ke Westminster Abbey, tepat di seberang pusara Ratu Elizabeth pertama. Mary Stuart, Ratu Skotlandia ini dipenggal setelah 19 tahun di penjara. Karena hidupnya yang tragis, dia menjadi salah satu bangsawan Skotlandia yang paling terkenal. Menurut kamu, pantaskah Ratu Mary Stuart dipenggal karena merencanakan pembunuhan terhadap Ratu Elizabeth pertama yang malah memenjarakannya selama belasan tahun, alih-alih memberikan perlindungan kepadanya di masa sulitnya dulu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video aku sampai akhir. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah subscribe channel aku dan memberikan semua saran serta masukan yang positif demi berkembangnya channel ini. Bagi yang belum, yuk subscribe channel aku dan kamu pastinya tidak akan ketinggalan update dari kisah menarik lainnya. Follow juga Instagram aku di @dorothy_rimba jika kau berkenan dan kamu bisa request kasus selanjutnya yang mau aku bahas di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam penyidik.